Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back again to my channel. Selamat datang kembali di channel saya EduScience Simber bersama saya Andika. Untuk Anda yang ingin belajar TOEFL tetapi kemampuan bahasa Inggris Anda masih kurang, maka dengan mengunjungi channel ini, tindakan Anda sudah benar. Nah, kali ini setelah kemarin kita belajar bagaimana cara membuat kalimat simple present dengan bentuk nominal, kali ini kita mulai akan belajar bagaimana cara membuat kalimat simple present dengan bentuk verbal. Nah, saya akan mulai dengan memperkenalkan subjek dan verb agreement untuk bagian 19 ini. Oleh karena itu, sebelumnya supaya bisa terus mendapatkan manfaat dari belajar bahasa Inggris di channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke. Nah, jadi dalam kalimat simple present kalimat verbal ini, dalam bentuk verbal ini kita akan menggunakan dua bentuk verb, yaitu yang pertama verb 1 yang merupakan bentuk dasar dari verb. Yang kedua adalah verb s or es yang merupakan bentuk dasar dari verb tetapi ditambahin akhiran s or es. Nah, apakah sebuah kalimat simple present akan menggunakan verb 1 atau verb s or es tersebut akan ditentukan atau dilihat dari subjek apa yang digunakan pada kalimat. Oleh karena itu, pengertian dari subjek dan verb agreement adalah kesesuaian antara subjek apa yang digunakan dengan verb apa yang seharusnya digunakan untuk subjek tersebut. Nah, supaya kita semakin mudah membayangkannya, mari kita lihat yang berikutnya ini. Jadi, di sini ada tabel ya. Di sini saya beli label plural subject ya, dan di sini ada singular subject. Pastinya Anda masih ingat ya apa itu plural subject dan singular subject. Nah, jadi untuk plural subject ini nanti akan diikuti dengan plural verb alias diikuti dengan verb 1. Sedangkan singular subject ini akan diikuti dengan singular verb alias verb s or es. Nah, kita lihat subjek apa yang diikuti dengan verb s or es. Yang pertama I. Nah, ini adalah singular verb singular subject tetapi bukan termasuk yang diikuti oleh verb s atau es. Saya ambil contoh it di sini ya. Jadi I kalau ketemu verb dia ketemu verb 1 ya. I eat. Kemudian plural subject contohnya ada you di sini yang berarti kalian ya. Sama juga sebetulnya yang berarti kamu juga untuk you diikuti dengan verb 1. Contohnya di sini you eat. Kemudian untuk we ini diikuti juga dengan verb 1. We eat. Kemudian untuk they ini diikuti juga dengan verb 1 yaitu menjadi they eat. Nah, sedangkan singular subject ini adalah he. Kalau untuk he salah satu singular subject ya, ini harus diikuti dengan verb s or es, maka dari itu it-nya berubah menjadi eats ya, berakhiran dengan huruf s. Begitu pula dengan she, ini juga salah satu dari singular subject, dia harus diikuti dengan verb s or es, maka it-nya juga harus ditambahi s menjadi eats, she eats. Begitu juga dengan it, ini juga diikuti dengan singular verb atau verb s or es, maka pada kata kerjanya harus ditambahi akhiran s menjadi it eats. Nah, simpel ya guys. Jadi intinya kalian hanya harus mengingat bahwa he, she, it ini pasti diikuti dengan verb s. He, she, it dan semua subjek yang merupakan yang bisa diganti dengan kata he, she, it. Misalnya seperti father gitu ya. Itu harus diikuti dengan verb s gitu ya. Kalau she ini misalnya mother gitu bisa diikuti dengan its gitu ya. Dan lain sebagainya. Oke, untuk berikutnya saya ada kuis di sini.
sebelum mengerjakan kuis ini. Jadi silakan yang pertama Anda pause video pada soal kuis di slide berikutnya ini ya. Kemudian silakan ambil kertas atau pensil atau bisa jawab di kolom komentar. Cara menjawabnya yaitu pilih dan tulis jawaban yang benar. Jadi nanti akan ada kalimat di mana Anda harus memilih apakah verb yang digunakan itu verb 1 atau verb S atau IS gitu ya. Kemudian yang keempat adalah play kembali untuk melihat pembahasan. Oke, saya akan perlihatkan soalnya. Nah, ini dia soalnya. Ada 10 soal di mana saya akan bantu sedikit untuk kosakata yang kalian tidak mengerti ya. Jadi di sini ada artinya. Oke, nah sekarang adalah waktu Anda untuk pause video ini. Anda kerjakan sampai selesai, kemudian nanti Anda play kembali untuk melihat pembahasannya. Oleh karena itu silakan di pause sekarang. Oke, karena Anda sudah play lagi video ini, saya anggap kalian sudah selesai mengerjakan ya. Mari kita bahas untuk nomor 1 dengan subjek you, maka jawabannya adalah play, karena you di situ termasuk plural subject ya. Kemudian yang menjadi you play football every afternoon. Kamu bermain sepak bola setiap siang hari. Kemudian number 2, Diana. Apa jawabannya? Ya, menggunakan does karena Diana adalah termasuk singular subject. Diana does her job effectively. Diana mengerjakan pekerjaannya secara efektif. Kemudian nomor 3, I. Jawabannya adalah feed. I feed my pet every day. Saya memberi makan binatang peliharaan saya setiap hari. Kemudian nomor 4, Mike and Tina. Jawabannya adalah attend. Mike and Tina attend English tutorial twice a week. Menggunakan verb 1 karena Mike and Tina kata gantinya adalah they, yang termasuk plural subject. Jadi artinya Mike and Tina menghadiri les bahasa Inggris 2 kali dalam seminggu. Kemudian yang kelima, the patients. Jawabannya adalah take. The patients take the medicine every 6 hours. Kenapa jawabannya take? Karena patients di sini berakhiran huruf S, yang berarti pasien-pasien, di mana kata ganti dalam subjeknya termasuk they, yaitu singular subject, maka harus diikuti dengan verb 1. The patients take the medicine every 6 hours. Pasien-pasien minum obat setiap 6 jam. Kemudian nomor 6, number 6, the headmaster. The headmaster artinya kepala sekolah ya. Jawabannya adalah comes. The headmaster comes to school early every morning. Mengapa menggunakan comes? Karena the headmaster bisa digantikan dengan he. Oleh karena itu, verbnya harus menggunakan verb S. Nomor 7, a crocodile. Jawabannya adalah hides. A crocodile hides under the water. Mengapa menggunakan hides atau verb S? Karena a crocodile adalah termasuk it ya. Maka dari itu harus menggunakan verb S. A crocodile hides under the water. Seekor buaya bersembunyi di bawah air. Kemudian nomor 8, Bob and I. Jawabannya adalah have. Bob and I have a lot of homework to do. Mengapa menggunakan have? Have ini adalah verb 1 ya. Mengapa menggunakan have? Karena Bob and I kata gantinya adalah we. We adalah plural subject.
Bob dan saya mempunyai banyak pekerjaan rumah untuk dikerjakan. Kemudian nomor 9, coconuts. Jawabannya adalah produce palm oil. Jadi kenapa menggunakan produce? Karena coconuts ini berakhiran s ya, dimana ini kata gantinya adalah they, sehingga harus menggunakan verb 1. Artinya kelapa-kelapa menghasilkan minyak kelapa gitu ya. Kemudian nomor 10, pepper and salt. Jawabannya adalah make. Pepper and salt make the food delicious. Nah, ini mengapa menggunakan make? Karena pepper and salt adalah ada dua benda di sini ya, dimana menjadi plural ya. Dalam kata gantinya adalah they, sehingga harus menggunakan verb 1. Pepper and salt make the food delicious. Merica dan garam membuat makanan menjadi lezat. Oke, sekian keterangan dari saya mengenai subject dan verb agreement dalam kalimat simple present verbal ini. Semoga bisa menambah pengetahuan Anda dalam belajar TOEFL. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.